يا رب صل على محمد أسرى في بدر في الكون أسرى يا رب يا رب صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الهام يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهلا ورحمتك وعصدا يا رب محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمعني شر ما تفرق رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وسهل قد دعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وسهل قد دعوى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتق من الخير كل مبلغ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتق من الخير كل مبلغ صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتق من الخير كل مبلغ يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعلي ومن بالنبي تعالى
صل على خلقا وخلقا وأولهم إلى مكان من أخلاق سبقا لا الخلق السهل واللفظ المرتوي والمعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولهما سهولة أخلاق هبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعد طرق المنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلق وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنزها عن زين الوجود في وصف الحبيب وشأنه والعلا في مجده ومكانه أوصاف عزه قد تعالى مجدها أخذت على نجلسها بعنانه وقد انصدر في تدوين ما فوق مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم
فحسن مني أن أوصيك عند القلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku. Berpancaran kenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku. Karena pancaran kenanganmu. Salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sholli wa sallim wa barik alaihi. Acaranya kita lanjutkan kembali. Mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman tafarrada bil baqa tawahadha fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa tanajjaha anita. Semua yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat. Maka dengan sehat itu alhamdulillah pada hari yang cerah ini kita semua dapat berkumpul bersama, bersimpuh di majelis yang kita cintai ini, Majelis Al-Ghuraba. Tentunya
Mari kita satukan niat untuk ibadah karena Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wujudkan dalam sebuah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Milad Madrasah Al-Ghuraba yang ke-12. Sudah 12 tahun, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap solid, mudah-mudahan tetap barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Asyaf Irwansyah. Sebagaimana biasa, insya Allah saya akan memandu acara dari awal sampai akhir. Adapun acaranya pada pagi hari ini insya Allah akan disajikan sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yang sudah saya lakukan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari yang pertama pengasuh Majlis Al-Ghuraba, yang kedua dari Ketua Dewan Penasihat dan Pengarah, kemudian acara yang keempat kebiar salawat dan tausiah, dan yang kelima doa tutup. Demikian rangkaian acara yang akan disajikan pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama awali acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk menambah keberkahan kita, kehikmatan kita, maka kita awali juga acara ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Iman Abdul Muin dari Garut. Kepada beliau kami persilakan. Cekap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran telah dilantunkan. Mudah-mudahan kita doakan kepada yang membacanya mendapat pahala, dan juga kita yang mendengarkan sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh pengasuh Majelis Al-Ghuraba Al-Ustaz Muhammad Budi Asyuri. Kepada beliau kami persilahkan. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan, yang kita harapkan berkah doanya para alim, para ulama, wabil khusus Al-Habib Hasan Al-Idrus, Al-Habib Hasan Al-Qadri. Alhamdulillah, dua orang duriyah baginda agung Nabi besar Muhammad SAW ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan majelis ini tambah-tambah keberkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangresa Gus Rafiq yang sangat kita harapkan tausiah dan juga doanya, para ajengan, para kiai yang hadir di majelis ini yang gak bisa disebutkan satu persatu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita taati Bapak Ketua RW beserta jajaran para Ketua RT, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Penasihat dan Pengarah Majelis Al-Ghuraba Bapak Mariono SIP, semoga beliau sehat panjang umur. Seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, di majelis ini yang Allah muliakan. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah Kang Haji sudah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita berkumpul di majelis yang insya Allah kita yakini majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dikumpulkan oleh Allah di suatu yang mulia kecuali orang tersebut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat ila yaumul qiyamah. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang Allah muliakan, tidak panjang yang saya sampaikan karena waktu sudah siang. Yang pertama, atas nama pengasuh Majelis dan Madrasah Al-Ghuraba dan juga seluruh panitia penyelenggara acara rutin peringatan Maulid Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Milad Al-Ghuraba yang alhamdulillah saat ini sudah ke-12 tahunnya, mengucapkan jazakumullah khairan katsira ahsanul jaza. Terima kasih yang tidak terbilang, terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh partisipasi, baik tenaga, pikiran, doa dan harta dari seluruh jamaah sekalian, dari seluruh para kaum muslimin dan muslimat sekalian, sehingga terselenggaranya acara ini. Fa insyaallah, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan untuk acara ini insyaallah Allah akan balas dengan pahala berlipat ganda dunia dan akhirat. Dan semoga kelak yaumul qiyamah kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang akan dijemput dengan syafaatnya baginda agung Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Yang keduanya, atas nama pengasuh, panitia penyelenggara dan seluruh teman-teman panitia semuanya, menghaturkan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, di tempat ini. Barangkali dulunya kurang nyaman, kurang enak, panas dan sebagainya, bahkan tak ayat TV karena sudah habis-habisan nyari kemana-mana tak ayat. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa keberkahan dan hikmat dari acara ini. Oleh karena atas nama panitia penyelenggara, atas nama pengasuh dan seluruh panitia, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, yang ketiga, atas nama pengasuh, panitia penyelenggara, memohon doa, saran,
dan juga bimbingan dari para sepuh, para bini sepuh sekalian, sehingga majelis ini tetap diberikan kekuatan iman Islam oleh Allah Ta'ala, tetap diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala untuk tetap mewujudkan hablum minallah yang baik, juga hablum minan nas yang tambah baik. Oleh karenanya sekaligus kami atas nama pengasuh mengaturkan terima kasih atas seluruh kerja para panitia sejak dari kemarin, masaknya, bahkan masak di rumah masing-masing, masak di sini. Mudah-mudahan semuanya ya Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Yang belum menikah mudah-mudahan segera menikah. Yang sudah nikah ya sudah cukup. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera punya anak. Yang sudah 1, 2, 3, 4 terus sebanyak anak, insya Allah banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Yang anak yang sudah hamil belum lahir, mudah-mudahan segera dimudahkan kelahirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sambutan yang pertama, kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat dan Pengarah, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mariono SIP. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ibu yang belakang kepanasan wios sekedap. Pujaan dan pujian pakaian Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita bersyukur siang hari ini, sejenak kita ingat kepada orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah mendapat tempat yang baik, mendapat nikmat kubur dan dijauhkan dari azab kubur. Ila hadratin dunia wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Mulai tenang, hening. Izin saya mau bicara serius. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada manusia pilihan Allah, tuntunan kita dunia dan akhirat, pemberi syafaat nanti di yaumil akhir, yang pagi menjelang siang hari ini kita peringati hari kelahirannya Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu abdi bari nyarios tenang, udah saya niatin dipaksa sama Mas Buti untuk bicara. Bukan sihir, bukan cerita biasa. Kanjeng Rasul pernah bertanya kepada malaikat Israel. Nanti di terakhir saya akan sampaikan satu poin untuk dasar kita hidup. Kata Rasul, wahai Israel, apabila nanti umatku mati, engkau pisahkan ruh dan jasadnya, apakah sakitnya seperti ini? Apabila umatku meninggal, wahai Israel, apakah rasa sakit yang aku rasakan sama nanti akan dirasakan oleh umatku? Kata Kanjeng Rasul, sama wahai Muhammad, bahkan lebih sakit, luwih nyeri. Yang kedua juga bukan sihir. Pada saat di alam kubur masuk, ada pertanyaan, malaikat mungkar dan nangkir, Tuhanmu siapa? Nabimu siapa? Dulurmu siapa? Di saat ketakutan, gelap gulita, di situ akan ada datang sinar, lalu menjawab pertanyaan yang mengerikan itu dengan lantang. Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, dan seterusnya.
Lalu kita bertanya, siapa engkau? Ketahuilah bahwa aku adalah Al-Quran yang engkau baca pada saat engkau masih hidup di dunia. Kita juga sering melihat, mendengar ada jasad orang yang masih utuh, bahkan kain kafannya pun masih utuh. Siapa dia? Adalah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Lalu apa Al-Quran itu? Adalah mukjizat dari manusia pilihan Allah yang hari ini kita peringati kelahirannya, Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat. Ingin hidup dunia selamat, ingin hidup akhirat selamat, Rasulullah sudah memberikan warisan tanpa kita minta. Kadang orang mencari koin emas Soekarno sampai puasa 7 hari 7 malam. Kadang untuk mendapatkan keris buatan Empu Gandring sampai puasa 40 hari. Kadang ingin mendapatkan baju yang tahan peluru punya Panglima Sudirman, punya Pangeran Diponegoro sampai tirakat. Ini mukjizat orang istimewa Allah berikan kepada kita berupa Al-Quranul Karim. Peringatan Maulid jangan disia-siakan. Jangan hitung-hitungan dengan Kanjeng Rasul. Wailun, kata Rasulullah, sungguh celaka, sungguh merugi orang yang tidak ketemu aku kelak di yaumil akhir, kata Kanjeng Nabi. Sangat merugi. Pada saat kita dibangkitkan dari maut, kita semua berkumpul di alam mahsyar. Matahari satu jengkal panasnya lebih dari panas api. Rasulullah akan membagikan air telaga di situ. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku tidak bisa ketemu engkau di situ, aku harus engkau ketemu engkau di mana? Indal sirat. Di suatu jembatan itu aku akan berdiri, kata Kanjeng Rasul. Lalu kalau aku tidak bertemu engkau di jembatan, aku harus bertemu dengan engkau di mana, wahai Rasulullah? Idal mizan. Di timbangan ini penting. Tidak ada keadilan yang semu. Ada seseorang akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang seseorang, wahai Rasulullah, wahai Allah, kenapa orang itu engkau masukkan ke dalam neraka? Jangan ya Allah. Ente siapa, kata Allah. Aku adalah Ustadz Rahman. Kenal dengan orang ini, kenal. Beliau adalah Ustadz Budi Asyuri. Jangan dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Kenapa nggak boleh? Beliau adalah orang yang mengajariku kenal Quran. Beliau orang yang mengenalkanku dengan Rasulullah. Ada keadilan di sana. Jangan sebaliknya, dan mudah-mudahan na'udzubillahi min dzalik tidak kita alami. Sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, datang seseorang, ya Allah kenapa dia dimasukkan dalam surga? Tunda dulu ya Allah. Kamu siapa? Apakah engkau kenal dengan orang ini? Mereka orang tuaku ya Allah. Kenapa orang tuamu akan aku masukkan ke dalam surga? Engkau menolak, engkau menundanya. Tidak adil ya Allah. Orang tuaku masuk surga, sementara aku ada dalam neraka. Ketahuilah ya Allah,
aku di neraka karena aku tidak dapat pelajaran di kedua orang tuaku. Aku tidak pernah diajarin ngaji. Aku tidak pernah dikenalkan dengan Rasulullah. Aku mohon keadilan kepadamu ya Allah, tunda walaupun orang tuaku untuk masuk ke dalam surgamu. Di situ Kanjeng Rasul hadir mendampingi kita untuk memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Jangan anggap enteng Kanjeng Rasul. Beliau lahir dengan tanda-tanda besar. Bumi bergoncang, patung pada roboh, api suci yang ribuan tahun nyala padam. Bau semerbak wangi, buah-buahan pada tubuh dengan baik mengiringi lahirnya Kanjeng Rasul. Jangan anggap ringan, jangan anggap biasa. Ada salah seorang teriak kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, Habib Yaki nggak rawuh, tapi tasbihnya datang untuk lap uluh ini, Beb, mohon maaf. Ada salah seorang datang kepada Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada mencintai keluargaku, lebih dari mencintai kedua orang tuaku, bahkan lebih dari mencintai diriku sendiri. Ibadahku pas-pasan ya Rasulullah, tapi aku minta, aku mau masuk ke dalam surga. Apa Kanjeng Rasul? Sekalipun ibadahmu pas-pasan, ketahuilah bahwa engkau nanti di akhirat akan berkumpul dengan orang-orang yang engkau cintai. Poinnya adalah, saya pesan kepada diri saya sendiri dan umumnya kita sekalian, umur kita sudah sepuh, umur kita sudah tua, waktu kita hampir habis. Jangan habiskan waktu kita untuk capek mencari-cari dalil, mencari-cari dasar, mencari-cari konsideran tentang tahlil, tentang sholawat, tentang maulid. Jangan habis tenaga dan pikiran kita untuk mencari-cari dalil tentang sholawat. Yakinlah dengan sholawat ini akan mengantarkan, mempermudah kita datangnya syafaat dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kepada Kiai Budi Asyuri. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah rahmati umurnya, Allah rahmati dan berkahi ilmunya, keluarganya, dan kita semua sama-sama keluar dari sini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tetap jaga kerukunan dan keamanan, karena tidak ada keamanan kalau tidak ada kekuatan. Pulang dari sini dengan salam dan senyum. Doakan kepada saudara-saudara kita untuk selamat dunia wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, di tengah-tengah kita sudah hadir para alim ulama, para habaib, para kiai, para guru-guru, para asatid, dan kaitan dengan acara yang keempat, yaitu kebiar selawat dan tausiah, insyaallah akan diisi oleh dua orang guru kita. Yang pertama, siapa lagi kalau bukan Kang Ajay. Ibu-ibu tahu ya Kang Ajay ya? Sudah kangen sama Kang Ajay? Kangen. Wah, seberingah Kang Ajay, ibu-ibu seberingah ya dengan Kang Ajay. Acara yang pertama, tausiah yang pertama, selawat yang pertama akan disampaikan oleh
guru kita Kang Ajay dari Bandung Barat. Kepada beliau kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun saeutik nu ngajawabna nya obrolan jeung Pak Ustadz Budi di rumah lolobana orang Jawa katak gua gitu sampurasun arolohok kayak gitu saware. Apa kabar semuanya? Gitu. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'du. Yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sempurna dan paripurna, amin, kepada gurunda tercinta Habibana Habib Hasan dan habaib-habaib lainnya. Juga yang saya hormati sahabat fillah insyaallah khadimil majlis al-ghuraba Kang Ustaz Budi, juga sahabat tercinta yang insya Allah pada kesempatan kali ini pun akan memberikan tausiah mau'izatul hasanah kepada kita semuanya, Gus Rafiq, yang sudah lama saya tidak bersua, sekarang bertemu kembali nampak lebih bersinar, bercahaya seperti Aldebaran Ardia Saloka. Juga semua jemaah yang hadir, yang mudah-mudahan Allah berikan ke dalam hati Anda semua yang hadir di sini rasa bahagia yang tak terhingga. Tidak ada yang galau, tidak ada yang sedih, tidak ada yang resah, gelisah. Khusus pada kesempatan kali ini semuanya harus ada dalam keadaan bahagia insya Allah. Adapun duduknya saya di sini di depan antum-antum sekalian bukan untuk memberikan ceramah agama, karena sudah tadi saya sampaikan yang akan memberikan ceramah adalah Gus Rafiq insyaallah. Saya di sini hanya akan menyambut kedatangan beliau dengan madah-madah, dengan pujian-pujian keharibaan paduka alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena insya Allah apa yang akan disampaikan oleh beliau akan memberikan pencerahan, akan memberikan nuansa keilmuan yang luar biasa yang sering kita dengar. Ceramah-ceramah beliau selalu memberikan ketentraman, kesejukan ke dalam setiap jiwa yang mendengarkan. Oleh karenanya agar lebih khusyuk nanti ketika mendengar ceramah, lebih khidmat dalam menyimak dari apa yang disampaikan oleh beliau Gus Rafiq, saya akan bacakan sholawat dan saya juga berharap tidak hanya saya sendiri yang membaca sholawat, antum-antum yang hadir di sini semuanya ikut membaca sholawat. Siap baca sholawat? Siap? Ayo kenceng jawabnya, siap baca sholawat? Siap? Di sini ada yang tahu Maulid Al-Barzanji, ada yang tahu? Saware, apal nah. Biasanya sing tuduror nyakeun wios tenanawan. Jadi Maulid itu banyak sekali. Maulid itu isinya biografi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang sering kita pakai atau yang sering kita baca adalah Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Sejatinya Maulid itu banyak. Salah satu dari waktu saya kecil, saya sering diajarkan oleh sepuh-sepuh orang tua saya di Cibabat.
adalah dengan membaca Maulid Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ada yang tahu di sini sebagian. Di awal daripada Maulid tersebut ada kalimat seperti ini. Coba lihat. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Artinya kurang lebih seperti ini. Al-jannatu adapun surga, wa na'imuha dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, sa'dun adalah kebahagiaan, liman untuk orang, yusalli yang membaca solawat orang tersebut, wa yusallim dan membaca keselamatan, wa yubarik dan membaca keberkahan, alaihi atas junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang suka membaca solawat akan mendapatkan syurga, kenikmatan syurga, dan senantiasa ada dalam keadaan bahagia. Kalau saya nanya kepada seluruh jamaah yang di sini hadir, yang ada menatap saya sekarang, akan saya berikan pertanyaan. Ketika Anda disuruh memilih dua pilihan antara celaka dan selamat, akan memilih yang mana? Jelas Anda ingin selamat. Pilihannya kalau selamat berarti ada di surga. Kalau celaka ada di mana? Di neraka. Berarti pilih surga apa neraka? Surga. Nah, untuk Anda yang ingin masuk surga, yuk kita sama-sama membaca salawat salam dengan penuh semangat yang menggebu-gebu, semangat yang menggelora, agar apa? Insya Allah orang yang membaca salawat diberikan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mulia guru saya, insya Allah mudah-mudahan diakomodir, Sama'atul Ustadz Imam Al-Habib Abdul Rahman Ibni Sama'atul Ustadz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Alim Al-Alamah Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bilwagi dari Pondok Pesantren Darul Hadith Al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur. Beliau pernah memberikan satu makalah bahwasanya setiap orang yang membaca salawat, contoh salawat yang paling pendek aja yang pernah saya dapatkan ijazahnya adalah salawat Jibril, atau orang sebagian ada yang menyebut salawat Nabi Adam. Bunyinya seperti ini, sallallahu ala Muhammad. Coba bareng-bareng, sallallahu ala Muhammad. Ketika Anda membaca salawat tersebut, sallallahu ala Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kepada antum yang membaca salawat tersebut 70 rahmat, 70 kasih sayang akan Allah berikan, termasuk pintu-pintu kebaikan. 70 daripada pintu kebaikan tersebut akan Allah bukakan hanya satu kali Anda membaca salawat sallallahu ala Muhammad. Komo lamun dua, komo lamun tilu, komo lamun 100, apalagi 1000, apalagi 10.000, apalagi 100.000. Limpahan rahmat kasih sayang dari Allah akan senantiasa terus mengalir ke dalam hati-hati kita, yang imbasnya akan membawa ketenangan, kesejukan, ketentraman, insya Allah. Siap baca salawat ya? Siap. Nah, sama-sama kita baca salawat sekarang, dimulai dengan singkat kita membacakan Fatihah yang diisalkan, yang dihadiahkan kepada guru-guru mulia yang telah berjasa kepada kita, mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang mau membuat sebab air doa, silahkan dibuka, tutup aqua botolnya, ataupun yang aqua gelas boleh dipakai sedotannya. Jangan lihat saya, tapi lihat berkah daripada berjamaahnya. Insya Allah orang yang lebih dari 40 muslim mukmin dalam satu kumpulan membaca salawat lalu berdoa, maka tidak akan tertolak doanya. Satu mungkin yang pasti akan diijabah, tapi yang satu tersebut akan memberikan syafaat kepada orang-orang di sekelilingnya. Oleh karenanya satu pasti diijabah, maka seluruhnya akan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية رضاء الله تعالى وعلى نية تعظيما وتكريما وتشريفا ومحبة لمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولجماعتنا هذا في هذا المجلس المبارك الغرباء وفي هذه الولاية جي أمبل، على نية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى، الدلالة على الخير، ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة وعلى اللطف والعافية والصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة، وعلى ما نوى سلفنا الصالحون، وعلى ما نوى جميع الأولياء الشهداء والصالحين، وعلى ما نوى جميع مشايخنا وأستاذنا، خصوصا مولانا الإمام الجليل سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسند الكتب العالم العلامة الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقي، والإمام الحافظ المسند الكتب العالم العلامة الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد الفقي، ومصنف هذا الكتاب كتاب سمت علي بن محمد بن حسين الحبشي، وثم خصاصا الحمد والشيخ الصادق والشيخ عبد الرحمن الدباعي، وثم خصاصا إلى حضرة الشيخ أستاذ المربي أبو بكر وعلي بن الأزهري، وإلى حضرة القيادي أحمد بن الهادي حسن المستوي، الحضرة من أجازني ومن أجازنا إلى المنتهى، وإلى حضرة الروح على ما نسل الحسن وسيدنا علي زين العابدين السجاد، إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ikuti. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil quburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Kullu bil jama'ah. Assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul, assalamu alayka ya Nabi, assalamu alayka ya Rasul. Nabi kita semuanya Rasul yang mulia, Muhammad itu namanya.
Ya Sayyid Abdullah, Ibu Siti Aminah, dilahirkan di Mekah, malah sering tahun gajah. Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Rabiul Awal bulannya, tanggal 12-nya, April bulan masanya, tanggal ke-20-nya. Ayo, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul, Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Kabulkan hatinya, lantaikan suara yang insyaallah berat nikmat dalam membacanya. Yang tadi Assalamu alaika ya Nabi, ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Lebih keras lagi. Assalamu alaika ya Nabi, Assalamu alaika ya Rasul. Zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha
Ken bae karep. Utik kita semua hanya maca sholawatan nuhun jalpin ome susu sholawatan kita ada betul bener maca sholawatan pakai adab-adaban cik ayeuna bapak-bapak para pemuda yang hadir di sini laki-laki khususnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya ikut baca sholawat lamun eleh sorana ku awewe balik ti dieu salatna make mukena hiji dua tilo Allahul kafir laki-laki malaikat juga tahu Andalah yang jadi juaranya. Meskipun kalah jumlah tapi suara Anda lebih menggelegar, bassnya lebih terasa, kumisnya lebih baplak. Maka yang jadi juaranya adalah laki-laki. Maka sekarang pun seandainya saya ingin mengajak kepada Anda yang hadir di sini, mau apa tidak? Mau apa tidak? Ngajak apa dulu katanya? Ngajak maca sholawat. Bila kurek ngajak ulin ke Karang Setra. Ngajak maca sholawat. Siap baca sholawat lagi? Siap. Satu kali yang barusan kita bacakan kembali. Allahul kafir. Ucup halus maca nama bener hitungan saware kapi eta mungkin apa nanti kan ukur sakitu tapi sakitu ge bagja alhamdulillah ya rabbil alamin saya tengah 12 Gus sengali anjang kalau atuh Gus Ropi udah dari awal jauh sebelum saya datang ke sini Gus Ropi sudah duluan tapi sekarang yang duluan naik ke sini adalah saya. Insya Allah tidak ada niat untuk mendahului tapi niatnya untuk menyambut kedatangan beliau. Insya Allah. Jadi Mas Budi tenggesan apa teruskan? Nah teruskan ibu-ibu tong milu ngomong gus milu udunan wae. Mas Budi teruskan entong. Nah lanjut. Siap lanjut. Lanjut cicing wes siap lanjut. Ibu-ibu lanjut. Lanjut sinjas artikulasi nak ngomong teh lanjut. Insya Allah semua yang hadir di sini adalah karena cinta. Kiatu karena cinta kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kade tong cinta kakang aja nya. Komo cinta nate nini raya nyaliatnya bau durukan. Ingat, cinta di sini kalau kita ukurkan cinta tersebut atas dasar keelokan wajah, atas dasar ketampanan rupa, maka tidak ada satu orang pun wajah yang bisa membandingi ketampanan, keindahan, keelokan wajah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira imarek ditanya aku abdi. Saya mau bertanya kepada antum laki-laki yang ada di sini. Kalau Anda lihat perempuan yang cantik, ada rasa tertarik, maksudnya suka atau tidak? Jujurlah tong-tong era tuh obong-obong di tukang aya Kapolda. Tenang dah moal naon ieu mah nanya kotong waka ngomongkeun nafsu jeung teu nafsu ieu mah ngomongkeun secara naluri nya secara naluri jelema biasa gitu lamun ningali anu geulis resep atawa henteu resep moal lamun aya Amanda manopo ka dieu aduh anu kulitna teh glowing teh gini ya lucir siga gogolosoran paut aduh resep gitu ningalina. Ibu-ibu sama yang ganteng suka apa tidak? Lihat Gus Ropik yang begitu tampan cahayanya mencorong siga lampu neon. Kira-kira antum ibu-ibu yang hadir di sini suka apa tidak? Normal tong era ku si bapak jangan takut sama si itu si AA yang ada di sini si masnya yang hadir di sini normal ketika kita lihat yang ganteng ibu-ibu pasti akan ada rasa suka. Karena apa? Karena manusia itu identik dalam segi rasa suka itu selalu yang konotasinya dengan keindahan. Naon cenah?
keindahan. Kalau seandainya indah yang dipandang, ketampanan yang dilihat, maka siapa orang yang bisa membandingi daripada ketampanan wajah suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada orang yang bilang kayak gini sama saya, Mas, dah muludan Muhammad itu kan sama kayak kita, orang biasa. Apa sih bedanya? Kan orang kayak kita aja, manusia biasa. Gak usah terlalu diagung-agungkan, gak usah terlalu dikultuskan. Ada orang yang bilang seperti itu. Kalau seandainya kita jawab, jangan dulu melihat daripada ajaran-ajarannya, jangan dulu melihat daripada budi yang begitu agung luar biasa daripada Nabi besar Muhammad. Kita bandingkan dari segi anggota tubuh saja, tidak akan ada manusia yang membandingi keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesang, apa kesang ibu-ibu kesang? Ayah, ini mau kalian langsung kesangan? Ada kesang kurang, bau apa sengit? Baunya bau cucunguk pan orangnya. Bapak-bapak bau ban kaduru. Tapi keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan parfum oleh para sahabat. Allahumma shalli ala Muhammad. Rambutnya saja bisa menjadikan apapun yang menjadi penyakit insya Allah jadi sembuh hanya karena selembar rambut suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nazaman ada yang berbunyi, Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa yaqutun bainal hajari. Kanjeng Nabi Muhammad eta manusia henteu saperti sadaya manusia. Balik ta Gusti Nabi cara berlian, batu hurung di antara batu lian. Ngerti apa ora? Allah pikir siga di kurang sare. Artinya kurang lebih seperti ini. Jadi Nabi Muhammad itu tidak sama dengan manusia biasa. Diibaratkan batu, Nabi Muhammad itu adalah batu berlian. Kita batu apa? Batu korang kita jongan sisi jalan hargaan. Ya, betul apa betul? Betul. Batu kola tersebut yang sangat hina, yang tidak dipandang oleh manusia, insya Allah ketika nempel dengan batu berlian akan menjadi dianggap dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang ngomong Muhammad itu sama dengan kita. Salah besar kalau ada orang yang menganggap enteng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ajarannya, jangankan budi pekertinya, kalau kita menyampaikan apa yang menjadi anggota tubuh beliau, tidak ada satupun manusia yang menyerupai keindahan wajah suci dan anggota tubuh suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh karenanya insya Allah saya akan ajak kembali Anda baca salawat. Supaya apa? Supaya mulut Anda terus mengucap nama suci Muhammad. Insya Allah ketika lisan Anda membaca nama Muhammad, maka dengan berakhirnya lisan tersebut diucapkan dal daripada Muhammad, akan terpatri dalam hati rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun insya Allah tidak hanya lisan yang membaca, tapi ketika bacaan tersebut dilandasi dengan kecintaan, akan ada penasaran yang sangat kuat dalam hati kita. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wasallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ini nama Muhammad terus-terusan disebut? Penasaran kan? Saha sih Nabi Muhammad teh? Katanya bakal layak. Di mana orang sering membaca salawat akan ada rasa penasaran dalam hati, ingin tahu siapa itu Nabi Muhammad. Nanti setelah penasaran tersebut timbul, kita akan mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari
tentang apa kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita tahu, oh Nabi Muhammad itu orang yang sangat tampan luar biasa, orang yang berbudi pekerti luhur, orang yang sangat menyayangi anak yatim contohnya, orang yang sangat mencintai fakir miskin, orang yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, orang yang tidak pernah meninggalkan sedekah. Kita tahu dan kita pun nantinya akan mencontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Oke, di mana hati des aya cinta ke kanjeng Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mengikuti langkah-langkah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ata'ani faqad ata'allah. Siapa orang yang taat kepadaku, maka dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita baca salawat kembali sambil menyambut kedatangan Gus Rafiq, dan insya Allah beberapa waktu pun akan tiba saatnya kepada kita melaksanakan ibadah sholat zuhur insya Allah. Meskipun nanti adzan zuhur berkumandang, pengajian masih tetap bisa berlanjut. Gus Rafiq santai aja ya, 2 jam juga nggak apa-apa lah ya. Kenapa kok sholat zuhurnya diakhirkan? Karena insya Allah guru saya berpendapat ketika pengajian masih berlangsung, adzan telah berkumandang, lalu kita meneruskan pengajian tersebut tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa benar sholat kalau tanpa ngaji. Kita tidak akan bisa benar wudu kalau tanpa ngaji. Paham apa orang? Paham apa orang? Jadi lamun orang tuh make ngaji mau bener sholatnya, lamun orang tuh make ngaji mau bener wudu, nah supaya sholatnya bener diterima ku Gusti Allah maka kudu ngaji. Nah sekarang Gus Rafiq akan memberikan ceramah agama, nanti kewenangan ada di beliau. Kalaupun nanti sesudah azan zuhur berkumandang beliau tetap menjalankan pengajiannya, Anda semua yang hadir tetap stay di tempat masing-masing, jangan pernah beranjak. Karena apa? Karena tidak akan sempurna pahala yang akan Anda dapatkan ketika acaranya belum tuntas, Anda sudah pulang duluan. Maka yang pulang duluan saya doain buat ibu-ibu salakina kawin deui. Untuk kita sing setia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sambil Anda mendengarkan sholawat, sebelumnya saya ucapkan selamat jalan kepada Habibana Habib Hasan yang hendak meninggalkan acara ini untuk menjalankan daripada perjalanan selanjutnya di tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan di perjalanan beliau dan Allah senantiasa memberikan keselamatan dimanapun beliau berada. Amin atuh, amin ya rabbal alamin. Pengumuman sedikit ya dari saya, mungkin lebih ke permohonan doa dari antum yang hadir di sini. Insya Allah saya sedang membangun madrasah majlis ta'lim yang kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi ma'had atau pondok pesantren di Kampung Nyampai, Desa Cipada, Kecamatan Cisarua. Keun bae teh nanyakeun oge. Ima pengumuman we. Nah, insya Allah nama majlisnya adalah Darus Shalah Was Sa'adah. Apa namanya? Darus Shalah Was Sa'adah. Pakai tak marbutoh ya, bukan pakai hak. Tak, kalau tak itu karena saya sering diundang ke acara-acara seperti ini untuk membaca sholawat, maka saya memberikan daripada makna daripada Darus Shalah tersebut adalah tempat orang membaca sholawat, bukan Darus Shalah. Kalau sholat itu kebajikan, kebaikan ya, memang bagus juga artinya, cuman karena lebih cocok saja dengan aktivitas saya, maka saya lebih maknai daripada majlis tersebut dengan makna Darus Shalah adalah kampung atau tempat orang membaca sholawat was sa'adah dan kebahagiaan. Doain sama yang ada di sini ya, sama jamaah semuanya, agar Allah memberikan kelancaran untuk proses pembangunan majlis Darus Shalah was Sa'adah tersebut. Amin. Berikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya dan semua anak-anak santri di sana kecukupan rezeki untuk
membangun, mewujudkan harapan kami, cita-cita kami dalam mewujudkan pondok pesantren nantinya insya Allah yang bernama Darussalah wa Sa'adah. Masyarakat yang ada di sana mudah-mudahan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memakmurkan, untuk bisa ikut andil, berperan aktif dalam membangun juga menjalankan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan menjadi program kami di Pondok Pesantren Darussalah wa Sa'adah, Kampung Nyampai, Desa Cipada. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang ingin membantu bisa langsung ke anak-anak santri saja dengan memberikan infak. Saya izin dulu sama Mas Budi. Mas Budi, mohon izin, boleh ya? Gus, silakan di sini saja. Kita sama-sama baca sholawat. Kita sambut Gus Rafiq dengan sholawat, dan Anda yang ingin berperan aktif berpartisipasi bisa berinfak untuk mendapatkan poster sholawat dan juga minyak sholawat, minyak wangi sholawat. Ada parfum di sini. Bukan dilihat parfumnya saja, tapi niat untuk menjalankan sunnah Rasul. Enggak, Gus, silahkan Gus. Doa ketika membaca doa ketika memakai minyak wangi sudah hafal apa belum? Jujur aja, jangan malu-malu. Sudah hafal apa belum? Belum. Belum. Doanya seperti ini oleh saya dicontohkan, ibu-ibu dan bapak-bapak ikuti. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah hijikeun. Tong dibaca hijikeun nama. Doana nu tadi dihijikan. Allahumma kama an'amta fazid wala aisha illa aishul akhirah. Pakai minyak wanginya, insya Allah kita badannya wangi. Berdoa pun akan diaminkan oleh malaikat rahmat, insya Allah. Sok marake minyak sengit, lain awak teh bau ban kadurupnya, bau hitut marmot, dahara raya. Pakai minyak sengit. Salah satu pemberian yang tidak boleh ditolak adalah minyak wangi. Nyagusnya, betul ya? Tuh, pakai minyak wangi, insya Allah barokah semuanya. Apalagi hasil daripada edaran minyak wangi ini akan diperuntukkan untuk majelis taklim. Mudah-mudahan pahalanya terus mengalir sampai kita wafat, sampai di alam barzah, menjadikan sabab kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Talama ashku gharami ya nural wujud. Talama ashku gharami ya nural wujud. يا معدن الجود وأنادي ثيابي يا معدن الجود. طالما عشق مرامي نور الوجود. طالما عشق مرامي نور الوجود. وأولادي يا إلهي يا بعدي الرجون. وأولادي يا إلهي يا بعدي الرجون. دنياكي أقصى مرامي يا رب الشهور. دنياكي أقصى أرى بالشهور وأرى السلام يا زاكي ادخلي جنتي. Semuanya memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang baik di dalam hati sanubari semuanya, dan terpanggil ke majlis yang mulia seperti ini. Semuanya hanya mengharap ridhonya Allah, dan semoga semuanya mendapatkan ridho dari Allah.
dan pulang semuanya diampuni dosanya oleh Allah, dan kita dimasukkan ke surganya Allah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di surga, di antara taman surga, Allah kumpulkan kita kembali di surga bersama Nabi Muhammad. Doa terbaik, harapan terbaik kepada guru-guru kita semuanya yang mengajar di majlis-majlis ilmu, yang mengajari kita tentang akidah, tentang mahabbah, yang mengajarkan kita kepada ma'rifat kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa guru-guru kita adalah orang yang hina di hadapan Allah, orang yang buta dalam keadaan Islam. Tapi berkat guru-guru kita semuanya kita mengenal Allah dan Rasulnya. Siapapun mereka, terkhusus guru-guru kita di wilayah ini sebagai asatidz wal asatidzah, para guru-guru yang berada di madrasah-madrasah, mengajar di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, terkhusus guru-guru kita semua yang ada di lingkungan ini, di tempat ini, di magom yang kita bersama-sama dengan mereka, khususnya Al-Habibana Hasan yang barusan telah meninggalkan kita, dan Habib Hasan yang masih ada dengan kita. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan keberkahan kepada Habibana dan semua para zuriyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkhusus guru kita yang menuntun kita, yang menghadirkan kita lewat syariatnya Allah, sababiahnya Allah, kita semua berada di tempat ini, acara ini yang diadakan oleh Majlis Al-Ghuraba dan dari Asuhan Al-Ustadz Muhammad Budi Azri dan beserta para guru yang lainnya. Semoga Allah menangkan dakwahnya. Amin. Allah menangkan dakwahnya. Amin. Allah berikan keikhlasan kepada mereka semuanya, dan mereka semuanya menjadi kebanggaan Sayyidina Muhammad. Mereka semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau guru-guru kita dicintai oleh Nabi Muhammad, kalau guru-guru kita semuanya menjadi orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, beruntunglah kalian semua muridnya, beruntunglah kalian semua jamaahnya, beruntunglah kita semuanya yang mengikutinya, para muhibbinnya. Pasti kita dikumpulkan dengan Sayyidina Maulana Muhammad. Mereka guru mempunyai guru, dan gurunya berguru dengan guru-guru ila Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tidak mungkin seorang guru putus dari gurunya, dan tidak mungkin seorang guru putus dari gurunya. Menjadi tali ikatan batin dan bukan ikatan dunia. Guru mempunyai ikatan sampai ke surganya Allah. Jika kita kelak tidak bertemu dengan Rasulullah, ada guru kita yang akan menyampaikan kepada gurunya, aku memiliki jamaah, aku memiliki murid, aku memiliki pengikut. Ya Syekhi, ya Ustazi, ya Habibi, sampaikan kepada gurumu ila Sayyidina Muhammad bahwa kami semuanya hadir karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan ketaatan kepada guru-guru kami semuanya. Dan semoga kita semuanya dikumpulkan dengan guru-guru kita di dunia bersama-sama sampai ke surganya Allah. Alhamdulillah, salawat salam telah dibacakan oleh idola kita, oleh guru kita, kakang kita, ustadz kita, akhina fillah, al-ustadz Ki Haji Ajai. Semoga Allah panjangkan umurnya. Semoga senantiasa dari lisan indah yang mengeluarkan suara indahnya bisa menggetarkan hati semua umat Nabi Muhammad, sehingga bisa membuat Nabi Muhammad mencintainya, dan kita yang bersolawat dengannya dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam terhormat saya kepada hadirin wal hadirah, duyufullah wa duyufur rahman wa duyufun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan bahwa Anda bukan hanya tamu undangan majelis, Anda bukan hanya tamu sebagai hadirnya seperti biasa, Anda semuanya adalah tamunya Allah, adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majelis yang seperti ini bukan majelis perorangan, majelis yang seperti ini bukan majelis wilayah, majlis yang seperti ini bukan majlis bukan acara satu majlis, akan tetapi majlis acara seperti ini acaranya Nabi Muhammad. Jika disangkutkan dengan maulid Nabi Muhammad, siapa yang punya acara? Yang punya acara adalah Sayyiduna Muhammad. Kita dihadirkan oleh Nabi Muhammad, kita
sesungguhnya ini melewati Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka semuanya yang ada di sini bijahi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palingkan cinta kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Anda mencintai siapa di alam dunia ini? Anda berkorban untuk siapa di alam dunia ini? Bahkan anak Anda yang Anda menginginkan anak itu menjadi orang hebat, menjadi orang yang mampu membahagiakan Anda, itu harapan Anda sekarang, dan Anda belum tentu mendapatkannya esok hari, apalagi pada hari pembalasan. Boleh jadi anak yang kita perjuangkan ini, boleh jadi anak yang kita sekolahkan biayanya mahal sampai kuliah, dia menjadi orang sukses. Ketika Anda sakit, Anda rapuh, Anda tidak bisa apa-apa. Lihat bagaimana banyaknya di luar sana orang tua ditinggalkan oleh anaknya gara-gara pekerjaan, gara-gara kesibukan. Kenapa kau tidak dampingi orang tuamu ketika sakit? Kenapa kau tidak temani orang tuamu ketika sakit? Dia menjawab, aku punya pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku memiliki kesibukan, dan kesibukanku bukan hanya untuk ibu dan ayahku yang sedang sakit. Bayangkan, ketika Anda sakit, di mana anak Anda? Demi Allah, kasih sayang seorang anak, kasih sayang seorang anak, pemberian anak kepada orang tuanya, apapun yang diberikan kepada orang tua tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua. Jangan merasa bangga ketika Anda sudah memberikan rumah. Jangan merasa hebat ketika Anda mengumrahkan orang tua Anda atau menghajikan orang tua Anda. Jangan merasa Anda sudah sempurna ketika Anda sudah mencukupi orang tua Anda. Demi Allah, demi Allah, satu tetes air susu yang mengalir yang kau minum menjadi darahmu, di dagingmu, di jasadmu, tidak akan kau bisa membalas kebaikan orang tuamu. Allah menggabungkan kalimat syukur Allah dengan orang tua kita. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada orang tua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Anda mencintai anak Anda, jangan melebihi cinta Anda kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang Anda cintai? Pasangan kita, yang kita muliakan, yang kita bahagiakan, yang kita tinggalkan rumah, yang kita mau bekerja keras untuk mereka, untuk istri kita, untuk keluarga kita. Kita keringat mengucur, mengalir dari badan kita, tak mengenal lelah, tak mengenal waktu. Jika Anda bertanya kepada pemimpin Anda, suami Anda, ayah Anda, untuk apa kau kerja? Untuk hanya sebuah mobilkah? Lah. Untuk hanya sebuah rumahkah? Lah. Untuk hanya sesuap makan? Tidak. Untuk apa? Untuk bahagianya istri dan anakku. Istrimu, suamimu, mereka akan meninggalkanmu. Jika engkau sudah menjadi mayat, jika engkau sudah menjadi jenazah, jika engkau sudah dibungkus dengan kain kafan, namamu hanya terkenang dengan waktu dan masa yang singkat. Satu hari kau meninggalkannya, dia menangis. Satu hari kau meninggalkannya, dia terpuruk, seakan-akan dunia tak ada artinya tanpa dirimu. 2 hari, 3 hari, 7 hari, berubah sudah rasa pilu yang dia rasakan. Betapa banyak orang-orang tercinta, salafun salih, mereka-mereka yang sudah wafat, mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, sudah tak tahu di mana dikuburnya. Ketika dia ziarah ke makam, dia bertanya, di mana kuburan suamiku? Di mana kuburan mantan istriku? Di mana kuburan ayahku? Di mana kuburan kakekku? Di mana kuburan uyutku? Bahkan banyak kuburan mereka tak terlihat oleh Anda karena Anda meninggalkannya. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, durhaka bagi kalian, seorang anak, seorang murid, jika kalian tidak menziarahi kuburan mereka, karena
Karena jangan kalian anggap yang ada di kuburan itu meninggal dunia dan tiada. Bal ahya, mereka hidup di alam kuburnya, menunggu orang yang hidup di alam dunia. Kemana kita? Pernahkah kita ziarah ke makam ibu, ke makam ayah, ke makam orang-orang tercinta? Apakah Anda tidak pernah merasakan bahwa mereka memanggil Anda dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam harapan? Jika masih hidup, dia pasti datang ke rumah kita. Dia mengatakan, datanglah ke rumahku, aku rindu kepadamu, kau tidak mengingatku. Tapi jika mereka sudah meninggal dunia, apa yang harus mereka katakan kecuali kau mengerti keberadaan mereka di alam kubur? Mereka menanti di alam kubur, mereka berharap di alam kubur. Pantas kalau Abuya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki durhaka kalian yang tidak mendoakan orang tua kalian, yang tidak menziarahi kuburan orang tua kalian. Durhaka kalian seorang murid yang tidak mendoakan orang tua kalian. Maka saya minta kepada semua jamaah akhina fillah, hadirkan nama orang tua kita di majlis ini, agar supaya pahala majlis yang agung ini menjadi pahala mereka di alam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, khususan ila ruhi abi wa khususan ila angkat tangannya. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil kuburahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hufratan min hafa'ir. Ya Rabb, ampuni kami seorang anak yang durhaka kepada orang tua kami yang meninggal dunia. Ampuni kami yang belum bisa membahagiakan ibu dan ayah kami yang masih ada. Ampuni kami yang sibuk dengan pekerjaan kami meninggalkan mereka di rumah dengan kesengsaraan dan harapan, bahkan mungkin dengan kerinduan. Ya Rabb, di majelis yang mulia ini kami datang untuk Nabi Muhammad, kami datang untukmu ya Allah, dan kami memohon kepadamu, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Kau menjanjikan lewat lisan Sayyidina Muhammad, jika kami bubar dari tempat ini, kau akan menghapus dosa-dosa kami yang sengaja ataupun yang tidak disengaja ya Allah. Demi Allah, kami berlumuran dosa ya Rabb. Kami bukan siapa-siapa ya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati, semuanya akan meninggal dunia. Yang kau tinggalkan akan menjadi pertanyaan. Anakmu, istrimu, hartamu, musuh bagimu. Siapa yang akan membelamu di hadapan Allah kalau bukan Sayyidina Muhammad? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirlah untuk Nabi Muhammad, datanglah untuk Nabi Muhammad, semuanya untuk Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad bahagia dengan keberadaan kita hari ini. Amin. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kalau bukan karena Sayyiduna wa Maulana Muhammad, kalian akan celaka. Lihat bagaimana Allah berfirman di surah Al-Qari'ah. Dengarkan ayat ini dengan baik-baik. Fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, dengarkan, diamlah, agar supaya kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth.
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Amal baik dan buruk kita akan ditimbang, ibu bapak. Lain dan ukur dosa nu kudu ku urang istighfaran. Dah amal ibadah orang istighfaran kene. Salat orang istighfaran kene. Baca Quran orang istighfaran kene. Sedekah orang, puasa orang, semua amal ibadah kita akan disaring oleh Allah. Amal yang mana yang ikhlas? Amal yang mana yang sempurna? Kiranya ketika ditimbang amal yang mana yang baik yang harus diterima oleh Allah yang maha baik. Amal yang mana, dan dengan amal itu Anda akan berangkat dari alam dunia yang fana ke alam akhirat yang selamanya, yang penuh dengan tanggung jawab di antara semua manusia. Al-yaum tujzauna ma kuntum ta'malun. Amal yang mana yang nanti akan dibawa oleh kita semuanya? Dosa jelas, dosa kita kepada Allah. Ketika ada kumandang solat, kita akhirkan solat kita. Ketika Anda puasa, Anda hanya menunggu buka, Anda hanya menunggu makan. Ketika Anda berbakti kepada orang tua, Anda mengatakan begitu saja, Anda sudah puas dengan berbakti Anda kepada orang tua. Seberapa banyak kita menyakiti hati manusia, manusia terdekat. Seberapa banyak kita menyakiti hati orang tua kita, hati guru kita, hati kekasih kita, hati anak kita, hati tetangga kita. Andaikan semua ditumpuk oleh Allah. Anda tidak pernah zina, mungkin Anda tidak pernah membunuh orang, Anda tidak pernah merampok, Anda tidak pernah mencuri, tapi tumbuhkan dosa kita, banyaknya dosa kita seperti pasir yang menjadi gunung yang nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Dosa lisanmu, dosa dari matamu, dosa dari telingamu. Kau dengarkan apa, kau ucapkan apa, kau melihat apa, kau melangkah kemana, kau lakukan apa. Betapa kotornya hatimu. Pakaian ini hanya dandanan sementara. Pakaian ini hanya dilihat oleh mereka manusia. Yang dikatakan ustadz itu hanya manusia. Yang dikatakan seorang ulama itu belum tentu dikatakan oleh Allah. Yang dikatakan orang terhormat itu masih menurut manusia. Innallah la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah nggak melihat jasad kalian. La yanzuru ila nasabikum. Nggak melihat nasab kalian. Tidak melihat harta kalian, pakaian kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah hati kita. Yang berbicara ini busuk hatinya. Yang berbicara ini kotor hatinya. Yang berbicara ini bukan yang terbaik. Anda salah jika mengatakan yang bicara ini orang baik. Salah. Karena di mata Allah yang bicara ini tidak lebih buruk daripada yang mendengarkannya. Hanya niatan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita akan celaka. Ya kalau amal baiknya lebih banyak, bagaimana kalau amal buruknya? Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kalau kalian ditimbang amal buruknya lebih banyak, neraka hawiyah, tempat manusia itu. Wa ma adraka ma hiya? Allah bertanya, apakah kamu tahu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang sangat panas. Pernah malaikat Jibril mengambil asap daripada neraka, mengambil api daripada neraka sekecil biji jagung, kecil dan paling kecil dan paling sedikit di antara semua api, diambil untuk dibawa ke alam dunia. Permintaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam,
ketika kesulitan di alam dunia untuk menemukan api. Berdoa meminta kiriman api dari Allah. Lalu Allah merintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil api dari neraka. Tahukah Anda, ketika api itu diambil dan terletak di langit ketujuh, semua langit berwarna merah dan bumi akan hancur berkeping-keping. Wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tahukah Anda yang akan menjadi kayu bakar dunia, yang akan menjadi kayu bakar di neraka itu adalah manusia. Bukan kayu hutan, manusia. Dan ini janji kepada orang-orang kafir. Ya Rabb, jauhkan kami dari sifat kafir, munafik dan fasik. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang akan membela kita ketika nanti kita terhina di neraka? Siapa yang mampu menolong kita nanti ketika nanti pada hari kiamat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Anda menganggap yang akan menolong adalah ibu? Lah, bukan. Ayah? Bukan. Saudara? Tidak. Sahabat? Bukan. Siapa yang menolong kita? Semuanya akan meninggalkan kita, lari mereka ketika hari kiamat. Jangan cerita neraka, Bu. Jangan cerita neraka, Pak. Hari kiamat mereka akan lari, akan meninggalkan kita semuanya, dan mereka mencari keselamatan masing-masing. Siapa yang lari ketika meninggalkan kita, tapi dia lari untuk menemui kita? Kalau bukan Nabi Muhammad. Ketika Sayyidatuna Fatimah, putri tercintanya Nabi Muhammad, bertanya kepada ayahnya Rasulullah, "Ya Rasulullah, demi Allah, yang paling aku takutkan bukan kehilangan apapun di alam dunia ini, tapi demi Allah, yang aku takutkan, wahai ayahku Rasulullah, perpisahan dunia. Aku bersamamu di alam dunia, aku bersamamu melihatmu di alam dunia. Bagaimana nanti kalau kita sama-sama meninggal dunia? Di mana tempatmu, ya ayahku? Di mana tempatmu, ya ayah?" Dan ketika wafat Rasulullah, tidak ada yang lebih dahsyat tangisannya melebihi Sayyidati Fatimah. Ketika wafat Rasulullah, tidak ada yang lebih sedih daripada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Ketika wafat Nabi Muhammad, tidak ada yang mendahului di antara semua orang-orang tercinta yang menyusul Nabi Muhammad wafat sebelum Sayyidatuna Fatimah. Artinya, Nabi mengatakan sendiri, "Setelahku, wahai Fatimah, engkau wahai Fatimah." Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bertanya putrinya kepada Nabi Muhammad, "Pada hari kiamat di mana engkau wahai ayahku Rasulullah?" Para nabi, para rasul, semuanya menginginkan bertemu dan mendapatkan syafaatmu. "Aku putrimu, bukankah aku yang lebih berhak di antara mereka itu, wahai ayahku Rasulullah? Tapi aku khawatir tidak bertemu denganmu ya Rasulullah. Di mana engkau kelak pada hari kiamat ya Rasulullah?" Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Fatimah, jika nanti hari kiamat itu terjadi, jika nanti manusia akan dikumpulkan semua dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, ketahuilah wahai Fatimah, aku bersama umatku. Aku bersama umatku." Nabi tidak mengatakan aku bersama keluargaku, aku bersama para nabi yang lain, tidak. Nabi tidak mengatakan aku bersama Allah. Nabi tidak mengatakan aku bersama para utusan Allah. Bahkan dikatakan bahwa ketika singgasana para nabi semua diduduki oleh para rasul dan para nabi, hanya ada satu singgasana nabi yang masih kosong ketika Allah akan mengumpulkan para nabi. Singgasana siapa yang kosong itu? Singgasana Sayyidul Anbiya, singgasananya para
rajanya para nabi, singgasananya, rajanya para rasul. Itu tempat duduknya Nabi Muhammad kosong karena sibuk mencari umatnya. Kalian duduk untuk siapa? Kalian hadir untuk siapa? Kelak di hari kiamat ada Nabi Muhammad di antara umatnya. Sayyidatuna Fatimah bertanya kembali kepada ayah tercintanya Rasulullah, jika aku tidak bertemu denganmu, hai ayah, jika aku tidak bertemu denganmu, hai ayah, pada hari kiamat, aku takut nanti di mizan, pada hari ditimbang amal baik dan amal burukku, aku akan dihinakan oleh Allah karena aku ini manusia yang tidak akan lepas daripada dosa. Di mana engkau di yaumul mizan itu, hai ayahku? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Pada saat umatku akan dihisab dan dimizan, ini ma'am, aku bersama mereka, wahai Fatimah. Bagaimana mereka akan dihinakan oleh Allah jika aku adalah kekasih Allah? A'la rafiqah, kata Nabi Muhammad. Aku akan bersanding dengan Allah. Aku akan datang kepada Allah. Untuk siapa? Li ummati, untuk umatku. Kita untuk siapa datang ke sini? Untuk apa acara ini? Hanya untuk duduk? Hanya untuk mendengar? Hanya untuk kumpul? Demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya dicaci, dimaki, bahkan dikejar, akan dibunuh. Itu semuanya untuk kalian. Demi Allah, Nabi Muhammad dikatakan oleh istri tercintanya Sayyidatuna Aisyah, aku sering menyangka Muhammad suamiku wafat dalam keadaan sujud dan sajadahnya basah, dan terdengar dari sujudnya dalam keadaan basah sajadahnya suara, infir li ummati, ampuni untuk umatku ya Allah. Kita yang pelaku dosanya, kita yang bermaksiatnya, kita yang ingkarnya. Siapa yang bertobatnya? Pernahkah sajadah Anda sampai basah karena dosa Anda yang istighfar kepada Allah? Pernahkah Anda? Pernahkah saya? Pernahkah kita semuanya meminta ampun kepada Allah seperti memintanya ampun Nabi Muhammad? Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Demi Allah, Nabi Muhammad tidak punya dosa, tapi Nabi Muhammad membebani dosa umatnya yang begitu besar. Syafaati li ahli kabair min ummati, syafaatku untuk pendosa-pendosa besar dari umatku. Terakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga, Nabi Muhammad kebingungan di surga. Malaikat Ridwan bertanya kepada Habibuna Muhammad, malaikat penjaga surga bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah ada di surga kebingungan bagi manusia penghuninya, wahai Muhammad? Aku melihat engkau kebingungan di surga ini, wahai Muhammad. Apa yang kau cari, wahai Muhammad? Semua di surga ini ada, wahai Muhammad. Ada Allah yang menanti, wahai Muhammad. Ada semua para rasul dan para nabi menanti, wahai Muhammad. Kenapa engkau masih kebingungan? Apa kata Nabi? Aina ummati? Aina ummati? Di mana umatku? Di mana umatku? Allah, Allah. Keluar Nabi Muhammad dari surga, tidak menghiraukan pertanyaan malaikat Ridwan. Ditanya oleh malaikat Malik, apa yang kau cari, wahai Muhammad, di neraka yang hina ini? Apa yang kau cari, wahai Muhammad Rasulullah, di neraka yang hina ini? Sama, kata Nabi Muhammad, aina ummati? Syafaati li ahli kabair min ummati. Mana umatku? Syafaatku untuk pendosa
saja umatmu di neraka. Apa kata Nabi? Aku tidak bahagia di surga tanpa umatku. Datang janji Allah, datang kabar gembira dari Allah, langsung Bashir Habibi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bashir Habibi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bashir Habibi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kekasihku Muhammad, Anilah dulu abada. Aku tidak akan menyia-nyiakan Muhammad abadan selama-lamanya. Wa annal jannata haram, wa annal jannata haram, haram yudkhuluna sairil ummah qabla ummatuh. Aku haramkan surga dimasuki oleh seluruh umat sebelum umatnya Muhammad. Alumni dari Pondok Pesantren Sunia Salafiyah Pasuruan, Asuhan Habib Taufik Asgam. Beliau telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, sehat selalu, dan terus berjuang untuk agama kita, agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah acara demi acara telah selesai dari awal sampai akhir tanpa ada halangan apapun. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan atau di tahun depan pada acara yang sama. Cukupkan sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.